menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pengurus Indonesia-China Business Council atau ICBC kembali menerima kedatangan delegasi dari Tiongkok ke kantor ICBC di Gedung Plaza Maspion lantai 18, Jalan Gunung Sari, Jakarta. Kali ini delegasi tersebut berasal dari distrik Lincheng, kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. Kedatangan mereka langsung disambut hangat sejumlah pengurus ICBC. Antara lain Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko, dan Ketua Kehormatan ICBC Tamba P. Hutapea. Delegasi yang datang ini merupakan pejabat pemerintah dan pengusaha dari distrik Lincheng. Dalam pertemuan penuh persahabatan ini, kedua pihak membahas kerjasama di sektor pariwisata. Kedua negara diyakini memiliki potensi pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian bangsa. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan beragam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menawarkan pesona alam, budaya, sejarah, dan keanekaragaman hayati yang menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Sementara itu, Quanzhou adalah sebuah kota bersejarah di Provinsi Fujian, Tiongkok yang memiliki banyak potensi pariwisata menarik. Kota ini memiliki warisan budaya kaya, keindahan alam, dan atraksi sejarah yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk memperkuat kerjasama ini, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman atau MOU. Penandatanganan MOU ini memfokus kerjasama antara Biro Perjalanan kedua negara. Diharapkan dengan kerjasama tersebut, wisatawan dari Indonesia dan Tiongkok bisa saling berkunjung sehingga sektor pariwisata kedua negara bisa terus meningkat. Wali Kota Distrik Lincheng Wang Kesi mengatakan, dirinya dan rombongan merasa terhormat dapat berkunjung ke Indonesia dan disambut penuh persahabatan oleh pengurus ICBC. Wali Kota Wang menilai Indonesia merupakan negara yang indah dan layak menjadi destinasi pilihan para wisatawan. Dengan keindahan alamnya, maka kerjasama sektor pariwisata harus dibangun agar dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Selain itu, Wali Kota Wang akan mengajak para pengusaha di daerahnya untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi di industri perhotelan. Menurutnya, hotel menjadi salah satu faktor pendukung sektor pariwisata karena selain dapat menjadi daya tarik, kehadiran hotel juga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Tak berhenti di situ, pelatihan sumber daya manusia juga ikut menjadi poin yang dikerjasamakan. SDM memegang peran krusial sebagai faktor penentu bagi industri pariwisata. Pariwisata adalah sektor yang sangat bergantung pada interaksi manusia, baik antara wisatawan dan warga lokal, maupun antara pekerja pariwisata dengan para pengunjung. 我是来自中国福建泉州里城区的区长王克师。那么这次呢，很荣幸能够来到美丽的印度尼西亚，来到我们美丽的雅加达，特别是我们来到了这个中印这个商务理事会，我们受到了我们名理理事长的这个热情的接待，我们也进行了这个深度的交流座谈，特别是经过座谈跟交流，也达成了几点的这个合作的共识，一个是在文化旅游方面，这个里城区拥有适宜的古城，旅游行业正在蓬勃的发展。那么，印度尼西亚跟中国的旅游的交往，还可以进一步的深度的合作。我想，里城区可以作为枢纽，作为支点。第二个方面的话，泉州市是中国的产教融合的试点示范城市。那么这一块，泉州里城拥有很好的资源，我想也下一步一起来推动这方面的合作。那第三方面的话，就是我们文旅产业发展需要空间载体，特别是酒店的载体。那这一块呢，我也希望说能够一起来推动，我们印度的这些侨领到家乡、到里城来投资酒店。第四个事情的话，就是中国跟印尼的这个经济的发展，有更大的合作空间，特别是可以探讨建立两国双联，我也会把这项工作带回去，跟市委市政府报告，一起来推动这项工作的往前推进。谢谢。 Ketua Harian ICBC Ali Hussein menyambut baik kerjasama ini. Ia mengungkapkan pariwisata Quanzhou tidak kalah dengan pariwisata di negara lain. Bahkan Indonesia perlu berbagi pengalaman dengan Quanzhou agar pariwisata dapat menjadi sektor terdepan
untuk meningkatkan devisa negara. Selain pariwisata, distrik Linceng, Kota Guangzhou menjadi daerah yang menjunjung tinggi toleransi. Di daerah tersebut tempat ibadah saling berdekatan dan masyarakat setempat yang berbeda agama selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Ini mereka sangat sudah ekonomi sangat tinggi, ya, khususnya banyak pariwisata. Pariwisata mereka itu 1 tahun sudah mencapai 10 juta 1 tahun. Sedangkan Bali kita itu seluruh Bali itu hanya 11 juta. Jadi kita ini perlu banyak belajar pada mereka bagaimana untuk mengolah pariwisata. Juga untuk mereka juga ada keinginan maka suatu sister city atau sister kabupaten dengan kita bisa ada kesempatan belajar. Juga untuk beasiswa mereka juga bisa menerimanya untuk membangun dua negara ini, kerjasama dua negara ini. Dalam kesempatan ini kami juga sudah tanda tangan MOU suatu kerjasama antara travel Indonesia dengan mereka, bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata ke kita. Kota Linceng ini itu agama paling toleransi. Mungkin di seluruh Cungko atau paling toleransi agama itu ada Buddha, sebelahnya ada masjid yang sudah 1000 tahun lebih, itu Gus Dur pernah dari sana, ya. Dan ingat nenek moyang Gus Dur, ke-7 turunan dari nenek moyang itu adalah di tempat kita, ada kuburan dan Gus Dur sudah ke sana mengakui, dan juga sebelahnya ada gereja. Sejujurnya kalau Linceng ini pendapat saya sendiri, saya akan kutu buku, saya baca buku pada 1000 tahun yang lalu atau persisnya 1500 lalu di dunia ini hanya ada 2 kota pelabuhan yang terbesar. Satu adalah Linceng, satu adalah Alexander di Mesir. Jadi di lautan Jeonju sana itu tiap hari itu ribuan kapal yang di sana, ya. Marco Polo itu dari tempat kita, Marco Polo. Maskal Chengho itu berangkat dari kota Jeonju, Maskal Chengho yang membawa Islam ke sini, ya. Jadi kalau pendapat saya pribadi, kalau orang bilang Islam dibawa oleh orang Arab masuk ke Aceh, Serambi Barat, itu secara bukti nggak ada. Tapi secara bukti Maskal Chengho itu yang membawa Islam ke Indonesia. Buktinya dengan Wali Songo kan juga banyak orang sana. Ya. Ali Hussein mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang mendorong investasi sektor pariwisata di Indonesia. Diharapkan investasi tersebut dapat memberikan keuntungan untuk Indonesia dan Tiongkok. Tim Eljan Media melaporkan.